Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor. Perkenalkan, nama saya Ivani Puji Safitri dengan NIM 305225052. Membimbing siswa merupakan hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling. Hal ini karena guru bimbingan dan konseling adalah guru yang mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan sekolah untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau klien, agar mereka mampu mengaktualisasikan potensi dirinya. Sebuah layanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien tidak akan tercapai apabila tanpa adanya sebuah kerangka kerja atau program bimbingan dan konseling. Kemudian, untuk mewujudkan sebuah program bimbingan dan konseling yang baik, maka harus berdasarkan dengan need assessment atau asesmen kebutuhan. Untuk itu, saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang materi penyusunan program BKPI. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang program tahunan BKPI, program semesteran BKPI, program bulanan BKPI, dan juga program mingguan BKPI, program harian BKPI, serta program layanan BKPI berdasarkan need assessment. Yang pertama, kita akan membahas tentang program tahunan BKPI. Program tahunan BKPI adalah program yang akan dilaksanakan secara penuh dalam kurun waktu 1 tahun tertentu dalam jenjang sekolah yang merupakan akumulasi, sinkronisasi, dan rekapitulasi dari sebuah kegiatan bimbingan dan konseling selama 1 tahun untuk masing-masing kelas. Program ini perlu diterapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, seperti program semesteran, bulanan, mingguan, harian, serta pembuatan silabus dan sistem penilaian. Selanjutnya kita akan mencari tahu tentang rincian program tahunan BKPI. Yang pertama, tentang rasional. Rasional sendiri adalah memaparkan hal-hal yang mendasari tentang pentingnya arah rencana bimbingan dan konseling selama 1 tahun. Nah, dalam pedoman operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling, ada 3 cara, yaitu yang pertama tentang deskripsi secara objektif mengenai hambatan kebutuhan budaya, permasalahan, dan sekaligus potensi keunggulan dari sekolah. Kemudian yang kedua yaitu mendeskripsikan secara objektif mengenai lingkungan di sekolah, di sekitar siswa, bahkan lingkungan rasional dan global. Maksudnya nasional. Dan yang ketiga yaitu harapan yang diterapkan dari orang tua atau wali murid, manajemen sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lain yang penting untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan arah pelayanan bimbingan dan konseling selama 1 tahun. Yang kedua, kita akan membahas tentang dasar hukumnya. Dasar hukum ini menjabarkan dasar hukum bagi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, mulai dari peraturan perundangan sampai peraturan-peraturan yang berada di bawahnya, bahkan sampai peraturan sekolah yang digunakan untuk mendasari pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga ada elemen visi dan misi. Konselor dituntut untuk memberikan visi dan misi atau fokus pada kondisi masa depan yang diinginkan apabila pelayanan bimbingan dan konseling secara profesional secara terus-menerus akan dilaksanakan. Dan yang keempat yaitu pengembangan tema. Pengembangan tema ini merupakan pemandu bagi pembangunan konten dan pelayanan bimbingan dan konseling. Tujuannya untuk menjawab atau memenuhi kebutuhan siswa menjadi individu yang mandiri dan berkembang secara optimal. Lalu, yang kelima yaitu rencana, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Pada program tahunan BKPI, perlu dirumuskan rencana yang akan dilakukan konselor untuk mengevaluasi pencapaian program bimbingan dan konseling. Selain itu juga ada pelaporan dan tindak lanjutnya.
Dan yang terakhir yaitu sarana, prasarana, dan anggaran. Nah, prasarana dan sarana anggaran ini konselor harus menyusun rencana fasilitas yang diperlukan untuk mengimplementasikan program tahunan BKPI. Nah, ini adalah contoh dari program tahunan BKPI. Teman-teman bisa melihat, ini tidak bisa di-zoom. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu program semesteran BKPI. Program semesteran BKPI ini merupakan penjabaran dari program tahunan, sehingga program tersebut tidak bisa disusun sebelum tersusunnya program tahunan. Dalam program pendidikan semester dipakai satuan waktu terkecil, yaitu satuan semester untuk menyatakan lamanya program pendidikan, dan bagian akhir semester genap, bahan kegiatan program semesteran yang dijadikan harus sudah dapat ditentukan lulus atau tidaknya siswa. Kemudian program semesteran itu meliputi identitas. Nah, identitas itu seperti satuan pendidikannya, mata pelajaran, kelas atau semester, jumlah jam mengajar per tahun. Lalu yang kedua yaitu format formulir. Format formulir itu terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, jumlah pelajaran, dan jam pelajarannya. Nah, ini adalah contoh dari program semesteran. Di dalam program semesteran ini terdapat ada kompetensi dasarnya, terus ada waktunya, ada bulannya, lalu ada ulangan tengah semesternya, ada ulangan akhir semester, dan lain sebagainya. Kemudian ada program bulanan BKPI. Nah, program bulanan BKPI ini adalah suatu program yang meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung selama 1 bulan yang merupakan jabaran dari program semesteran. Program ini berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling dalam periode tertentu, seperti bulan Januari, Mei, dan Juni, atau bulan lainnya. Program ini melibatkan seluruh warga sekolah dan guru bimbingan konseling. Tujuannya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan, serta mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Nah, ini adalah contoh dari program bulanan. Ada kompeten dan kegiatan layanannya seperti apa, kemudian ada persiapannya dan ada pelaksanaan layanan dasarnya. Yang selanjutnya ada program mingguan BKPI. Program mingguan BKPI yaitu program pelayanan BK yang meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu yang merupakan program bulanan. Perencanaan program mingguan adalah rencana kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. Perencanaan kegiatan mingguan dapat berbentuk jaringan tema atau web yang berisi proyek-proyek yang akan dikembangkan menjadi kegiatan-kegiatan pembelajaran. Melalui program ini dapat diketahui tujuan-tujuan yang telah dicapai dan yang perlu diulang bagi setiap peserta didik. Melalui program ini juga didefinisikan kemajuan belajar setiap peserta didik, modul yang dikerjakan, peserta didik yang memiliki kemampuan belajar di atas rata-rata kelas. Nah, bagi peserta didik yang cepat bisa diberikan pengayaan, sedangkan bagi yang lambat dilakukan pengulangan modul untuk mencapai dengan menggunakan waktu cadangan. Nah, berikut ini adalah contoh dari program mingguan layanan bimbingan dan konseling. Ini ada contoh dari sekolah SMP. Selanjutnya ada program harian BKPI. Program harian BKPI ini merupakan program yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Program harian merupakan jabaran dari program mingguan untuk kelas tertentu. Program ini dibuat secara tertulis pada satuan layanan atau satlan dan atau kegiatan pendukung seperti satkung, pembimbingan, dan konseling. Ini adalah contoh dari program harian bimbingan dan konseling.
Di dalamnya ada bidang layanannya, kemudian ada tujuan layanannya. Lalu ada komponen layanannya seperti layanan dasarnya, lalu ada strategi layanannya menggunakan bimbingan kelompok atau bimbingan individu atau konseling individu. Kemudian ada tempat, tanggal, dan waktu. Lalu ada materinya yang akan disampaikan konselor kepada siswa. Terus ada metode dan media yang akan dipakai konselor dalam menyampaikan materinya. Selanjutnya ada program pelaksanaan layanan BKPI berdasarkan hasil need assessment. Saat mengembangkan program bimbingan belajar, guru BK memulai dengan tahapan asesmen kebutuhan dengan tujuan memenuhi kebutuhan siswa. Langkah selanjutnya adalah guru BK memperjelaskan kebutuhan siswa dengan harapan rumusan ini dapat memberikan arahan dan fokus terhadap layanan yang diberikan kepada siswa. Dalam merancang layanan bimbingan dan konseling, guru BK menentukan layanan sesuai dengan kebutuhan siswa, menyusun prosedur sesuai tahapan pemberian layanan, dan juga media yang digunakan untuk membuat siswa bersemangat ketika menerima permintaan layanan bimbingan belajar menjadi menarik. Data yang diperlukan untuk melakukan asesmen kebutuhan adalah data yang berkaitan dengan situasi pribadi siswa, seperti identitas pribadinya, status sosial ekonomi, dan latar belakang pendidikan. Data kesulitan belajar siswa dan prestasi akademik. Kemudian, format datanya adalah seperti angket, daftar soal tes, sosiometri, wawancara, hasil psikotes, dan IKMS atau identifikasi kebutuhan masalah siswa. Tahap yang harus dilalui dalam pelaksanaan program layanan BKPI, yang pertama yaitu ada tahap perencanaan. Pada tahap ini, program unit pelayanan dan kegiatan pendukung akan direncanakan secara tertulis, dengan menyebutkan maksud dan tujuannya, bahan, metode, waktu, tempat, dan rencana evaluasinya. Kemudian yang kedua yaitu ada tahap pelaksanaan. Program tertulis satuan kegiatan pelayanan atau penunjang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pada tahap evaluasi, hasil kegiatan diukur berdasarkan dengan nilai. Kemudian yang keempat, yaitu ada tahap analisis hasil. Menganalisis hasil evaluasi untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang diperlukan dan yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Kemudian, yang terakhir yaitu tahap tindak lanjut. Berdasarkan hasilnya yang akan dilakukan sebelumnya, hasil kegiatan layanan dan kegiatan bimbingan konseling pendukung yang sesuai. Kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan hari ini yaitu setiap kali guru bimbingan konseling akan melakukan kegiatan, maka harus berpanduan pada program bimbingan dan konseling yang telah disusun. Program tersebut berupa program tahunan, program semesteran, program bulanan, mingguan, dan harian. Pelaksanaan program bimbingan konseling yang sesuai dengan periode tersebut akan membuat pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling berkesinambungan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Salam konselor, guru BK membimbing setia, penuntun masa depan gemilang.